أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبتوفيقه تتحقق الغايات. هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وذريته وأمته أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang Allah muliakan. Hari ini kita sudah berada pada penghujung tahun Hijriah 1447 Hijriah. Tidak lama lagi kita akan masuk kepada tahun yang baru 1448 Hijriah. Artinya menurut tanggal Hijriah atau tahun Hijriah, maka tidak lama lagi umur kita pun akan bertambah. Karena itu Bapak Ibu, saya mengajak dan mengingatkan kita semuanya untuk semakin mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat umur ini, bahwa cara mensyukuri nikmat umur itu adalah dengan mempergunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita sengajakan datang ke Masjid Al-Fida Muhammadiyah ini untuk melaksanakan ibadah mahdoh fardu zuhur berjamaah. Maka insya Allah niat kita yang kita sengaja tadi itu salah satu tanda bukti yang hadir ini adalah hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita sampaikan selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Setiap hari kita berselawat kepada beliau, membuktikan bahwa kita umat beliau, umat yang cinta kepada beliau. Karena di antara bukti yang paling besar untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak selawat kepada beliau. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi umat-umat yang senantiasa dirindukan oleh beliau, menjadi umat-umat yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah fardu zuhur yang Allah muliakan, suatu ketika Abu Musa al-Ash'ari yang saat itu ditunjuk menjadi gubernur Mesir, Abu Musa al-Ash'ari melapor kepada Khalifah Umar bin Khattab atas surat yang diterima oleh Abu Musa al-Ash'ari dari Umar bin Khattab, di mana surat ini berisi perintah, di mana perintah itu mesti dilakukan pada bulan Sya'ban. Sementara ketika surat ini diterima, bulan Sya'ban baru saja berlalu. Maka karena bingung, tidak tahu bulan Sya'ban yang mana yang dimaksud oleh khalifah, maka melaporlah Abu Musa al-Ash'ari kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ketika kedatangan Abu Musa al-Ash'ari, maka dibuatlah musyawarah oleh Umar bin Khattab. Musyawarah apa? Musyawarah untuk menentukan, untuk membuat tahun orang Islam, supaya tidak terjadi lagi kebingungan-kebingungan yang selama ini dialami bukan hanya oleh Abu Musa al-Ash'ari, tapi juga sahabat-sahabat yang lain dan umat-umat yang lain.
Maka mereka rapat musyawarah. Datang satu usulan. Bagaimana kalau kita buat tahun baru Islam ini mulainya pada saat Nabi SAW lahir. Usulan yang pertama. Setelah menimbang, usulan ditolak oleh khalifah. Kenapa ditolak? Karena kalau nanti tahun ini dibuat atas kelahiran Nabi SAW, maka dikhawatirkan nanti ada pengkultusan sebagaimana yang dilakukan oleh agama yang lain. Ada pengkultusan kepada satu orang di mana dikultuskan atas kelahirannya sehingga dia dianggap menjadi Tuhan. Maka usulan ini ditolak. Usulan yang kedua, bagaimana kalau kita buat tahun baru Islam ini ketika Nabi SAW meninggal atau wafat? Maka ditimbang-timbang oleh Umar bin Khattab, akhirnya ditolak juga. Kenapa? Karena nanti ketika setiap tahun baru Islam berganti, maka kita teringat dengan wafat Nabi SAW dan kita bersedih setiap pergantian tahun. Ditolak. Akhirnya masuklah usulan yang ketiga. Bagaimana kalau kita buat tahun baru Islam ini kita mulai saat Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Disampaikan beberapa alasannya. Satu, karena pada saat itu, ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, disitulah mulainya Islam semakin berjaya. Disitulah mulainya banyak sekali perkara-perkara yang menaikkan dan mengagungkan agama Islam. Maka usulan ini pun diterima oleh Umar bin Khattab. Ma'asyiral muslimin, maka tahun baru Hijriyah itu sangat erat sekali kaitannya dengan hijrah. Hijriyah itu asal katanya dari hijrah, hajaro, hijriyah, hanya ditambah ya dengan tamarbutoh. Maka ma'asyiral muslimin, makna daripada hijriyah atau hijrah itu sendiri adalah ketika kita berpindah dari satu sikap kepada sikap yang lebih baik, atau ketika kita berubah dari satu perbuatan kepada perbuatan yang lebih baik lagi. Itu yang disebut dengan hijrah. Hijrah itu bukan hanya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi yang lebih mendalam lagi adalah ketika kita berubah, ketika kita mengubah kebiasaan kita dari kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang mendatangkan pahala bagi kita. Maka ma'asyiral muslimin, dalam kata lain bisa juga dibilang hijrah ini adalah memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Lalu apa pandangan Muhammadiyah ketika dalam membuat katakanlah seremonial atau acara atau peringatan dalam menyambut tahun baru Hijriah, tahun baru Islam? Ma'asyiral muslimin, Muhammadiyah membagi amalan itu menjadi dua. Pertama, amalan am. Yang kedua, amalan khos. Amalan khos ini bisa dibilang dengan amalan ibadah mahdoh. Yang am ini, amalan am ini bisa juga disebut dengan amalan ghairu mahdoh. Dalam pandangan Muhammadiyah, amalan khos atau amalan mahdoh itu semuanya mesti sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada yang dirubah, tidak boleh ada yang dikurangi, tidak boleh ada yang ditambah, mesti sama persis. Apa yang dimaksud dengan amalan mahdoh tadi, ibadah mahdoh tadi, amalan khas tadi? Ya termasuk solatnya, termasuk puasanya, zakatnya, hajinya, mesti sama dengan yang diberikan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau terkait amalan am atau ghairu mahdoh, memang ada
diperintahkan dari Nabi SAW. Tapi terkait cara itu diserahkan kepada kita umatnya. Katakanlah misalnya menyambut tahun baru Islam, salah satu untuk mempererat ukhuwah Islamiyah atau mengkaji ulang tentang hijrah Nabi Muhammad SAW, karena mempererat ukhuwah Islamiyah juga bagian daripada sunnah Nabi SAW. Maka terkait caranya diserahkan kepada kita umatnya. Kalaupun mau dibuat tabligh akbar silahkan, kalau mau dibuat pengajian biasa silahkan, kalau mau dibuat pawai ya monggo silahkan. Maka dalam hal ini Muhammadiyah mengatakan, kalau terkait perayaan atau peringatan daripada tahun baru Islam, momentum tahun baru Islam, maka silahkan saja, tidak ada masalah di dalamnya. Masyaallah muslimin wa mukminin, jamaah zuhur yang Allah muliakan, terakhir bahwa di penghujung tahun ini kita juga mesti banyak-banyak mengevaluasi diri, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun." Kalau ada orang di mana harinya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung, kata Nabi. Kalau ada orang wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa marghubun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia merugi. Terakhir kata Nabi, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Tapi kalau ada orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia mal'un, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendapat, ternyata dia itu bukan orang yang beruntung, dia ternyata sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'un fahuwa mal'un. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap individu, setiap orang memperhatikan apa yang telah dilakukannya. Untuk apa? Lighada, untuk hari esoknya. Maka sangat baik sekali bagi kita untuk mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita, termasuk umur ini, umur yang sampai saat ini, sejauh mana kita membawanya kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masyarakat muslimin, mudah-mudahan kita semuanya semakin bertambah umur kita, semakin baik amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.